Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, apa kabar keadaannya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi video ini nih masih berlanjut dari video gajian bulan lalu. Setelah uangnya dimasukkan ke dalam dompet pintar, jadi sebagiannya aku ambil untuk belanja bulanan karena kebetulan besok tuh mau keluar kondangan sekalian belanja bulanan. Nah di sini tuh aku bawa uang dari kategori belanja bulanan, eating out, belanja mingguan, kebutuhan anak, dan belanja pokoknya gitu. Jadi cukup uang yang akan dibawa buat kebutuhan saat itu aja, dan kartu yang menurut aku penting untuk dibawa. Jadi sekalian ini tuh untuk trial menggunakan dompet kartu kayak gini supaya kita nggak perlu bawa dompet keuangan yang besar yang masih lengkap keuangannya, yang masih lengkap pos keuangannya, dan bikin enteng juga ya tas kalau buat dibawa kemana-mana gitu. Jadi ini tuh setelah kondangan kita langsung aja mampir atau melipir ke supermarket dekat rumah. Jadi anak-anak harus diamankan dulu masuk ke dalam keranjang ini, dan kebetulan juga Abang Dehan lagi kurang enak badan karena kecapean, jadi masuk juga ke dalam keranjangnya. Baru masuk ke pintu masuk itu udah langsung disambut dengan makanan atau stok-stok jajan anak atau stok-stok cemilan anak. Jadi Abang Dehan langsung melipir ke bagian Koko Crunch yang memang sedang diskon ya moms. Masih dalam pintu masuk, ini tuh langsung ke arah persabunan yang memang sedang diskon. Jadi di sini harganya kurang lebih 17.000 untuk satu pouch gitu. Terus lanjut aku masuk ke dalam list-list yang bakal aku belanja seperti untuk keju. Jadi di rumah tuh kayak nyetok keju tuh wajib banget karena Bang Dehan tuh suka bikin roti gitu dengan topping yang ditambah keju. Kadang-kadang bikin telur dadar aja tuh juga pakai topping ditambahkan dengan keju gitu loh moms. Lanjut masih ke area kulkas. Jadi di sebelahnya itu ada Yakult. Jadi aku ambil 2 saset gitu ya. 2 bungkus ya atau apa ini. Jadi lumayan ya untuk perbandingannya dengan beli satuan atau beli yang di dekat warung-warung gitu, lumayan 1.000-2.000 kan kalau ibu-ibu kerasa ya moms ya perbedaannya. Kemudian aku juga nyetok buah-buahan. Sebenarnya biasanya beli buah-buahan itu deket rumah aja, karena belakangan ini tuh kayaknya yang jual buah itu lagi libur atau pulang kampung. Jadi warungnya sering tutup gitu kalau mampir. Karena jujur untuk beli buah-buahan itu aku lebih senang ke warung gitu ya, ke warung-warung buah dibanding ke mall atau supermarket gitu. Rasanya lebih segar aja buat aku pribadi. Nah kalau momis gimana biasanya untuk belanja buah itu ke supermarket juga atau ke toko buah di luar gitu? Jadi untuk stok belanja bulanan aku ambil sarden ini untuk jaga-jaga kalau misalkan stok makanan habis terus darurat keadaannya, baru dibikin sarden. Dan rencananya untuk Idul Adha kita tuh nggak bikin makanan apa-apa, cuman spaghetti aja biar gampang dan bisa dimakan juga buat anak-anak. Kalau momis nih hidangan untuk lebaran atau hidangan Idul Adhanya harus ada yang spesial juga gak sih? Karena aku tuh nggak begitu jago masak ya, jadi kalau bikinan apa itu tuh alhamdulillah Pak suami nggak minta yang neko-neko atau nggak minta yang ribet gitu. Bahkan kadang untuk menu sehari-hari pun ide masakannya tuh banyak disumbangkan dari idenya Pak suami, yang menu masakannya tuh nggak ribet gitu moms, alhamdulillah. Jadi di sini tuh aku belanja sesuai budget ya, dan sesuai dengan catatan yang aku bawa dari rumah. Jadi sebelum belanja itu aku wajib banget untuk cek-cek stok, karena kalau misalkan salah beli gitu ya atau stoknya numpuk ternyata di rumah masih ada, kayaknya agak disayangkan aja gitu. Karena kalau aku sendiri tuh tipenya nggak mau nimbun makanan ataupun barang-barang yang lain, walaupun misalkan saat itu promo ya, jadi tetap ambil secukupnya aja sesuai dengan budget gitu.
Nah tadi kan di awal video aku tuh sudah ambil deterjen cair gitu ya moms, yang harganya 17.000, tapi ternyata di stand sini tuh ada deterjen yang lebih murah 12.000 aja. Dan kebetulan memang aku di rumah juga pakai deterjen yang sedang promo ini, jadi deterjennya aku ganti deh moms. Lanjut, ini juga masih di area persabunan. Aku ambil sabun anak-anak yang langsung samponya sekalian. Dan ini juga lagi promo ya, beli sabunnya sekalian dapat tisu basahnya. Nah lanjut, ini setelah area persabunan, di sini aku melipir lagi nih ke area permakanan. Stok makanan maksudnya, aku beli makaroni. Nah kalau setelah dilihat-lihat ternyata denah untuk penyimpanan barang di supermarket ini tuh kayak nggak nyambung gitu loh moms, kayak nggak satu area sabun, area makan itu kayak di zigzag gitu. Makanya di sini aku banyak random ya, nggak banyak tertata belanjanya. Kadang sabun, kadang makanan, kadang sabun, kadang makanan. Jadi tergantung aku ngelewatin lorong-lorong yang aku masukin gitu moms. Jadi rencananya sepulang di tempat sini kami tuh bersepakat untuk barbekyuan gitu di rumah. Jadi nggak makan di luar gitu ya moms. Jadi untuk budget makannya kita langsung beli makanan daging-dagingnya, sayur-sayur untuk barbekyuan. Dan belanja aku nggak begitu banyak ya, lebih banyaknya untuk nyetok makanan aja. Karena kalau sabun-sabunan itu kayak sabun cuci piring, sabun yang lain-lain itu tuh juga banyak masih stoknya di rumah. Makanya di sini nggak begitu banyak untuk area sabun. Dan dari budget aku yang 500.000 ternyata alhamdulillah kayaknya ada lebihan gitu ya. Tapi di sini aku masih gabungin nih, karena di dalam sini tuh ada popok anak, ada kebutuhan istri, ada kebutuhan belanja mingguan juga. Di sini uangnya masih aku gabung gitu. Nanti di rumah baru aku pisah-pisahin atau aku audit lah ceritanya. Jadi kalau di daerah Bogor gitu moms, kita tuh nggak dikasih lagi di plastik, baik di supermarket, baik itu di Indomaret kayak gitu ya. Kita tuh nggak disediain lagi plastik. Jadi kalau misalkan kita nggak punya kantong plastik sendiri, kita disuruh packing sendiri nih di area kardus. Jadi kardus ini tuh nggak berbayar ya, masih gratis. Cuman ya gini, kita harus packing sendiri nih kalau misalkan di supermarket. Tapi kalau misalkan belanjanya di Indomaret atau di Alfamart itu tuh nggak disediain sama sekali ya moms. Jadi kalau misalkan nggak bawa plastik nih, kita paling beli kantong yang kayak tote bag gitu ya, yang harga 10 ribuan ya kalau nggak salah ya. Jadi pas awal-awal dulu tuh aku boncos gitu loh moms untuk beli plastik atau tote bag gitu, karena nggak terbiasa kalau misalkan kemana-mana bawa tote bag sendiri gitu. Jadi kalau misalkan nih kita belanja ke supermarket atau Indomaret gitu ya, minimarket, kalau misalkan belanjaannya banyak ya alamat kita harus beli tote bag sendiri. Makanya sering kelupaan dan belum terbiasa gitu. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Di sini aku dapat 2 kardus gitu ya. Jadi di malam harinya aku nggak langsung beberes ya, karena agak capek juga, pulangnya agak kemalaman. Tapi di sini aku sempatkan langsung untuk menyusun atau mengadjust lah ya, apa aja yang aku pakai uangnya. Jadi sisa-sisa uang yang sudah aku masukkan tadi tetap dikembalikan ke awal atau ke semula gitu. Jadi di sini aku sambil pisah-pisahin nih mana item-item atau kategori-kategori yang dimasukkan ke dalam belanja bulanan, ke dalam belanja mingguan, ke kebutuhan anak-anak dan pokok A-nya. Jadi di sini langsung aku pisahin gitu. Karena aku tuh nggak suka nyimpan bond gitu ya moms ya. Jadi kalau misalkan sudah belanja udah ada bondsnya itu langsung diaudit atau langsung dicatat pengeluarannya. Jadi bondnya udah bisa dibuang gitu. Nah untuk belanja bulanan dari yang budgetnya 500.000 aku sisain. Ternyata di sini total belanjanya adalah 389.500. Jadi langsung aku catat nih ke expense tracker atau catatan pengeluaran aku setiap harinya gitu ya moms. Jadi dari 389.500 ini, dari budget 500 ada sisa uang sekitar 100 ribuan gitu. Jadi sisanya itu langsung aku masukin aja ke dalam dompet keuangan.
Nah, untuk sisa uang ini bukan berarti langsung ditabung gitu ya, Moms. Kita bisa nabung uang dari sisaan itu nanti kalau sudah akhir bulan. Kalau misalkan di awal-awal bulan gini masih ada uang sisaan belanja, sebaiknya kita keep dulu atau kita simpan dulu di dompet keuangan. Siapa tahu nanti di pertengahan bulan atau di akhir-akhir bulan ada stok-stok yang sudah habis di dapur, jadi kita masih tetap ada uangnya untuk beli sesuatu atau beli kebutuhan itu ya, Moms. Nah, tadi aku bawa untuk kebutuhan anak. Di sini tuh aku ambil dari sinking funds kebutuhan anak gitu. Jaga-jaga kalau misalkan anak-anak minta main di playground gitu, aku ambil budgetnya dari kategori kebutuhan anak sini, Moms. Jadi tetap arus kas bulanannya nggak keganggu sama anak-anak ya, sama kebutuhan anak-anak. Nah, aku juga mau tahu dong, Moms, kalau misalkan nih Momis ada belanja ke supermarket atau bawa anak jalan-jalan, biasanya budgetnya itu biasa diambil dari kategori apa sih, Moms? Boleh dong sharing juga di kolom komentar. Nah, tadi abis belanja makeup juga ya. Jadi di sini tuh aku nggak ada budget skincare gitu. Aku ambilnya dari kebutuhan istri aja. Karena untuk belanja skincare itu nggak tiap bulan menurut aku, dan juga skincare yang aku pakai itu nggak begitu yang mahal banget ya. Masih bisa dipakai dari kategori kebutuhan istri ini. Alhamdulillah untuk belanja bulanan kali ini masih on budget, on point, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya masih dalam tracking ya, Moms ya. Selama pas waktu belanja bulanan itu kita bawa catatan, insya Allah pengeluaran kita itu bakal tetap ada di on budget gitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Terima kasih ya, Momi, sudah nonton video ini sampai terakhir. Kalau misalkan nggak menginspirasi ya, mudah-mudahan semoga terhibur aja, atau sekalian cuci mata tadi sambil belanja bulanan. Oke, buat aku nih untuk dompet ini tuh lumayan worth it sih, aku pakai seharian, jadi tasnya lebih enteng gitu. Kayaknya untuk selanjutnya aku tetap pakai dompet ini. Aku pamit ya, Mom. Assalamualaikum.